Halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel tentang kopi. Oke, seperti janji gue kemarin, gue akan bikin video mengenai apa sih bedanya penyeduh Konomemon ini dengan Hario. Oke, Hario ini. Tapi pertama kali gue akan coba bahas dulu dari Kononya sendiri. Oke, jadi setiap teman-teman beli Kono ini, filter ini belum termasuk. Oke, filter ini belum termasuk. Jadi yang include cuma penyeduhnya sendiri, mirip dengan V60 dengan sendok. Oke, kita buka dulu. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan setiap ngebeli barang adalah diusahakan untuk dibaca dulu. Kenapa gue bilang perlu dibaca? Karena ini kan bahannya plastik, ya kan? Dan itu pun kita kan akan pakai untuk seduh dengan air panas. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ada batasan suhu panas yang bisa ditahan oleh plastik ini. Oke. Memang kalau dibilang ya, gua kasih lihat. Oke, kalau diperhatikan di sini kan semua tulisannya bahasa Jepang ya. Ya kan? Cuma ada MDN21 color model, bla ini kita nggak ngerti. Nah, kalau yang gua tangkap di sini nih, ini ada 90 derajat Celcius. Kemungkinan kalau menurut gua adalah Kono ini bisa maksimal paling panas itu 90 derajat Celcius. Itu menurut gua ya. Kalau kita baca dari keterangan ini. Itu karena bahayanya ini kan plastik, kalau terkena panas yang terlalu tinggi mungkin nanti akan ada dari zat plastiknya akan meleleh atau gimana, yang itu mungkin akan ngebahayain kesehatan teman-teman sekalian, karena kan kopinya juga nanti kita minum. Oke, langsung kita lihat ke barangnya sendiri. Di sini ada tulisannya gold, ya kan, Konomemon. Bentuknya seperti V60, terus dapat sendok takarnya juga. Oke, seperti ini. Nah, gue jelasin sedikit ya. Jadi antara Kono dengan V60 itu lebih dulu sebenarnya ini dia dibuatnya tahun 1973 itu. Terus jadi tuh yang pertama kali ngebentuk desain seperti ini tuh Kono, ya kan. Perusahaannya yang ngebuat itu namanya Cafe Siphon. Itu perusahaan Jepang. Kita kan tahu ya, Jepang itu benar-benar presisi banget, semuanya sampai dihitung dan riset. Nah, perusahaan Cafe Siphon itu sendiri udah riset selama 5 tahun. Baru abis itu dijual. Nah, perbedaannya, ya kan? Perbedaannya juga di sini kan kelihatan nih. Ininya polos, sedangkan V60 enggak. Nah, selain itu perbedaannya juga di sini. Ada di kertas filternya. Yang gue berasa ya, perbedaannya dengan kertas filter V60 itu adalah, coba gue kasih lihat, semoga kelihatan ya. Gue zoom, nah ini serat-seratnya ini loh. Dan bahannya yang gue rasa juga untuk merek Tiamo atau Hario yang warna putih ini, dia terasa lebih tebal. Jadi ininya pada saat dipegang juga terasa lebih tebal dibandingkan dengan yang ini gitu, dengan merek Kono, ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Kono mau pakai filternya pakai V60 pun bisa gitu. Tapi yang gua rasa beda di sininya nih, bahannya. Dan kelebihan dari kertas filter ini adalah, walaupun kan biasa kalau kita pakai Hario, ya merek Hario atau merek Tiamo, itu kan kita kan harus dibilas dulu nih. Jadi kita lipat, terus taruh sini, terus kita bilas kan pakai air panas. Kalau ini nggak perlu dibilas karena dia nggak
nggak akan ninggalin aroma atau rasa dari kertasnya sendiri. Walaupun ini nggak diseduh sebelum dipakai, terus ini nggak dibilas, itu tetap aroma kopinya nggak akan terganggu. Tapi beda dengan merek Tiamo atau merek Hario yang dengan air seduhannya ini, air bilasannya aja kalau kita cium itu bau kertasnya dan pemutihnya itu cukup menyengat. Nah itu gue nggak tahu apakah mungkin ini ada proses dibilas dulu atau gimana. Gue jujur kurang tahu karena gue cari infonya belum dapat. Selain itu juga kalau misalnya ini ya, langsung aja deh gue kasih lihat perbedaannya nih. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Ini gue zoom coba ya. Oke, ini kelihatan body dari Kono ini yang sebelah sininya tuh nggak ada alur apapun, tapi di bawah sini ada. Sedangkan di Hario ini yang gelas ya, ini ada alur-alurnya gini nih. Oke, jadi hasil seduhannya rasanya tuh lebih terasa ini. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman habis seduh nih, ininya kertasnya teman-teman kan lipat dulu ya kan, seperti ini. Teman-teman lipat ya kan, terus teman-teman pasang. Oke, nah ini kalau yang Kono teman-teman seduh itu kertas yang bagian sini nih, yang bagian atas yang nempel ke sini tuh lebih rapet ya kan. Jadi nggak ada jalur udara untuk keluar gitu kan. Nah sedangkan kalau untuk Hario kita pasang seperti ini, kita pasang terus kita seduh, itu kelihatan di sini nih banyak banget jalur-jalur udara itu yang untuk gasnya tuh keluar dari pinggir. Jadi kalau misalkan dibandingkan waktu penyeduhan, kalau misalkan gramasi kopinya sama, suhunya sama antara Kono dengan ini dengan Hario V60, terus kita tuangnya juga berat airnya sama gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan, gue udah coba sih kemarin, hasilnya akan lebih lama di Kono. Karena yang tadi itu pada saat kita tuang, bubuk kopi ada di sini, kita tuang kan air. Nah jadi tuh dinding ini yang basah ini akan lebih mengikat air supaya tetap kontak dengan bubuk kopi gitu. Jadi airnya tetap ada di dalam, masuk terus ke bubuk kopi, ekstraksinya tetap ada di tengah-tengah. Sedangkan kalau ke V60 ya kan, di sini kalau kita tuang airnya, nah jadi tuh airnya tuh akan keluar. Anggap di sini ada kertas ya, kertas kopi, oke. Airnya tuh tetap akan keluar dari sela-sela ini. Jadi ekstraksinya lebih maksimal Kono. Penyebabnya yang tadi itu ya, perbedaan di dinding ini. Kalau dari spesifikasinya sih diameter ini sama dengan ini, oke. Nah, perbedaannya lagi adalah di bagian sini. Ada di bagian sini. Teman-teman bisa perhatikan lebih besar mana? Lebih besar Hario. Gitu ya. Lebih besar Hario ini sekitar, kalau gue lihat di web Filokofi itu 1,7 cm. Kalau Kono cuma 1 cm diameternya ya. Gitu. Jadi ya itu kenapa rasanya berbeda ya, karena ini perbedaannya yang pertama ada di kertas, dan yang kedua dinding ini. Terus biasanya kalau memang mau benar-benar ikutin tekniknya untuk bikin Kono ini, kalau gue pribadi misalkan gue pakai grinder Porlex ya. Porlex misalkan gue pakai untuk V60 ini ada di 6 klik sebelum mentok. Nah gue biasa pakai untuk Kono ini itu ada di 7 atau 8 klik sebelum mentok.
Dan rasa yang gua berasa ya di Kono ini, kalau misalkan waktu seduhnya disamain dengan ini, cuma beda di gilingan sama itu, gue berasa kalau yang hasil seduhan Kono ini lebih keluarin fruitynya, lebih keluarin asemnya, dia asam dari kopinya itu. Selanjutnya yang tadi ya, ingat ini maksimal 90 derajat Celcius itu, dan penuangannya juga kita bisa lebih santai. Nah kalau teman-teman lihat di YouTube channelnya Philo Coffee atau di websitenya Philo Coffee, metode seduhnya yang dipakai kalau nggak salah perkolasi deh. Perkolasi itu jadi dia hampir sama dengan V60 ini, tapi dia kopinya digiling agak kasar, terus airnya tuh netesnya sekali-sekali gitu, netes. Nah itu waktu seduhnya bisa bisa 7 menit sampai 8 menit dengan tetes-tetes ya, netes gitu. Perbandingannya kalau gue nggak salah itu 1:10 atau 1:12 deh. Nah itu nggak akan over extracted gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, airnya tuh bener-bener nggak ada yang merendam si kopinya ini. Jadi airnya habis netes lewatin serbuk kopi turun. Nah seperti itu. Dan nggak under extracted karena waktu seduhnya lebih panjang dibandingkan dengan kita pakai metode pour over yang seperti pada umumnya ya, kita tuang paling maksimal 2,5 menit atau sampai 3 menit. Nah kalau teman-teman berminat sama Kono ini ya, teman-teman bisa nanti cek link di bawah itu. Nanti gue akan kasih linknya untuk teman-teman beli Kono ini dengan filternya gitu. Oke, untuk sejauh ini itu aja sih perbedaannya antara Kono dengan Hario. Nah untuk teman-teman yang udah pakai nih, yang udah pakai Kono gitu ya, dan punya Hario juga, silahkan teman-teman komen di bawah, kasih tahu gue kalau misalkan bro ternyata tuh kalau Kono tuh gini ya, biar gue juga bisa belajar dari teman-teman gitu ya. Oke, nah teman-teman sekarang lihat dulu di bagian sini nih. Nah di sini ada itu, klik kalau yang belum subscribe silahkan klik subscribe. Terus di bagian di dekat sini, di bawah sini nih, silahkan klik like dulu buat video gue ini. Jangan lupa juga share ke sosial media teman-teman. Oke, sekian video dari gue. Thank you.